Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Jagating Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang setia mendengarkan kisah horor di channel Jagating Lelembut. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, dipermudah segala hajatnya, dan dijauhkan dari segala musibah yang akan datang pada diri kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor tentang asal-usul genderuwo di tanah Nusantara. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman mendengarkan kisahnya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, daripada teman-teman nggak sabar mendengarkan kisah horornya, mari kita mulai kisahnya. Pulau Jawa menyimpan banyak sekali misteri. Pulau ini menjadi tempat lahirnya orang-orang sakti mandraguna. Di dataran tanah Sunda kita biasa mengenal istilah jawara. Jawara adalah orang yang sangat ditakuti karena kebengisannya dan kesaktiannya. Sedangkan di dataran suku Jawa, kita mengenal tokoh-tokoh Sunan dan pemimpin kerajaan yang juga memiliki kesaktian yang di luar nalar manusia. Banyak sekali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terjadi di Pulau Jawa, yang kemudian kejadian itu menjadi mitologi masyarakat. Kadang peristiwa ini bisa dicatat oleh sejarah, tapi nggak sedikit juga peristiwa yang tidak dapat dicatat oleh sejarah. Kisah-kisah mistis dan ajaib tersebut diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Di tanah Jawa juga lahir hantu-hantu legendaris yang juga dikenal sejak lama. Salah satu hantu yang kisahnya lahir di Pulau Jawa adalah genderuwo. Genderuwo adalah makhluk halus yang wujudnya besar dan berbulu tebal. Makhluk halus yang satu ini sangat populer dan menginspirasi dunia perfilman di Indonesia. Nggak jarang, genderuwo ini muncul pada beberapa film horor, bahkan dijadikan andalan oleh sutradara. Agar filmnya lebih menarik, upaya para sutradara dan penulis horor itu bagus dan harus terus dikembangkan agar hantu-hantu lokal ini bisa kita ekspor ke luar negeri dan tentunya menjadi tontonan bagi penduduk negara lain, terutama hantu berwujud besar seperti genderuwo. Seharusnya genderuwo bisa dikenal luas seperti vampir dan mumi. Tapi bagaimana sebenarnya genderuwo ini muncul di Nusantara? Beberapa sumber menyebutkan kalau genderuwo ini adalah makhluk halus yang sudah ada sejak dulu, bahkan sejak zaman kerajaan di Indonesia. Ada juga literasi yang menyebutkan kalau genderuwo berasal dari roh manusia yang mati tidak wajar dan dimakamkan secara tidak layak. Untuk mengetahui sejarah munculnya genderuwo di Nusantara, hal itu hanya mungkin kalau kita kembali ke masa lampau. Maka dari itu bersiaplah, karena kali ini saya akan ajak kalian semua kembali ke Kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu kala di kawasan Asia Tenggara, ada sebuah desa yang namanya berasal dari nama buah, yaitu buah maja. Tanahnya subur dan menghasilkan pangan yang melimpah ruah. Bahkan hasil buminya dikirim ke berbagai wilayah di Asia. Seiring waktu berlalu, kawasan ini menjadi tempat berdirinya sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan itu bahkan terkenal ke seluruh Asia dan ditakuti oleh kerajaan lain. Di sana ada seorang raja yang memimpin negerinya dengan penuh kewibawaan. Rakyat yang semakin makmur, wilayah semakin luas, prajuritnya semakin kuat. Semua orang pada masa itu tahu kalau kerajaan yang makmur itu terkenal dengan nama Majapahit.
Tapi ada cerita lain yang terjadi di Majapahit ini tentang awal kemunculan genderuwo di Nusantara. Dulu ada desa yang namanya Desa Walandit. Desa itu masih daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Di Desa Walandit hiduplah seorang pemuda bernama Daru. Daru saat itu berumur sekitar 25 tahunan. Dari kecil, Daru punya kepribadian yang aneh. Dia mudah sekali marah, bahagia, dan sedih di waktu yang singkat. Kalau bahasa sekarangnya, Daru ini punya mood yang swing banget lah. Makanya dari kecil, dia dijauhi sama teman-temannya. Karena Daru sering banget buat masalah dan ujung-ujungnya berantem. Bahkan, dia pernah nyelakain temennya sendiri pakai batu yang dia lempar ke kepala temannya. Wajar kalau semua teman-temannya Daru itu takut sama Daru. Alhasil, anak itu hanya main sendirian di belakang rumahnya. Bukan hanya anak-anak kecil saja yang menjauhi Daru, tapi orang-orang dewasa juga nggak mau deket-deket dengan Daru, terutama kaum perempuan. Dulu pas umur Daru menginjak 10 tahun, dia punya ketertarikan yang nggak wajar pada perempuan. Setiap ada perempuan yang lewat di belakang rumahnya, pasti Daru kejar, lalu ditepuk bokong perempuan itu. Beberapa orang yang jadi korban kenakalan Daru sempat mendatangi rumah Daru dan protes pada kedua orang tuanya. Hal tersebut membuat kedua orang tuanya Daru malu bukan main. Makanya, Daru ini sering banget dipukulin sama bapaknya sendiri karena kenakalannya. Sedangkan ibunya Daru hanya bisa menangis melihat anaknya dipukuli oleh bapaknya sendiri. Saat umur Daru menginjak 20 tahun, bapaknya meninggal karena sakit parah. Semenjak saat itulah Daru hanya tinggal bersama ibunya. Ibunya Daru berprofesi sebagai petani karena saat itu memang lahan pertanian sangat subur. Oh iya, perlu teman-teman ketahui kalau Daru dan ibunya hidup pada masa di mana Kerajaan Majapahit sudah mengeluarkan uang kepingan. Uang kepingan itu bernama gobok atau fisis yang dijadikan alat transaksi resmi pada masa itu. Kebetulan yang memimpin Kerajaan Majapahit saat itu adalah Hayam Wuruk. Jadi Kerajaan Majapahit sedang dalam masa keemasannya. Kembali ke cerita, Daru di umurnya yang ke-25 tahun. Dia masih saja berperilaku tidak wajar. Teman-teman sebayanya sudah mulai bekerja di pertanian atau ada juga yang berdagang di pasar. Tapi Daru kerjaannya hanya mengejar-ngejar wanita dan menepuk bokong mereka. Akibatnya sudah tidak ada lagi wanita yang berani lewat di dekat rumahnya Daru. Menyadari hal itu membuat Daru harus berusaha lebih keras lagi untuk memuaskan hobinya. Daru pun memakai strategi baru, yaitu bersembunyi di balik pohon besar, tepatnya di jalan setapak yang menuju ke sungai. Biasanya setiap pagi dan sore para wanita akan melintas di jalan itu, dan saat itulah Daru muncul lalu mengejar mereka. Wanita-wanita itu pasti teriak dan lari ketakutan saat melihat Daru. Aksi Daru bukan hanya sampai di situ. Dia juga sering sembunyi di balik semak-semak di pinggir sungai untuk mengintip para wanita yang sedang mandi. Pernah sesekali dia ketahuan mengintip dan langsung dilempari batu oleh para wanita itu. Daru memang meresahkan masyarakat, tapi dia masih dibiarkan berkeliaran di desa. Belum ada orang yang melaporkan ke kerajaan. Ketertarikan Daru bukan hanya pada wanita saja. Dia juga sering usil kepada anak-anak sehingga membuat ibu anak-anak itu marah pada Daru. Ibunya Daru yang bernama Mbok Romi berkali-kali menasihati anaknya itu. Tapi Daru ini orangnya emang susah diomongin. Karena memang dia sangat terobsesi pada wanita. Dan sebenarnya Mbok Romi ingin sekali menikahkan anaknya. Tapi nggak ada satupun wanita yang sudi menjadi istrinya Daru. Di antara wanita-wanita yang pernah Daru tepok bokongnya, ada satu wanita yang sangat membuat Daru jatuh cinta. Wanita itu bernama Anessa. Rumah Anessa nggak jauh dari rumahnya Daru. Makanya Daru juga sering banget duduk di atas tanah, tepatnya di depan rumahnya Anessa.
Terkadang dia juga nunggu Anessa dari pagi sampai sore. Kalau udah kayak gitu, Anessa pasti ketakutan dan dia pasti ngumpet aja sepanjang hari di rumahnya. Berkali-kali ibunya Anessa sudah mengusir Daru. Tapi kayaknya Daru ini nggak takut sama ibunya Anessa. Dia hanya takut sama bapaknya. Kalau bapaknya Anessa pulang dari ladang, pasti Daru ketakutan. Karena saat itu juga bapaknya Anessa pasti mengacungkan golok untuk mengusir si Daru. Nah, saking terobsesinya Daru sama Anessa, pernah di suatu malam, Daru mengendap-endap di belakang rumahnya Anessa. Dia mencoba membobol pintu belakang rumahnya Anessa. Setelah berhasil, Daru pun masuk ke dalam rumah Anessa. Dia pelan-pelan mengintip Anessa dari celah pintu kamarnya. Lelaki itu benar-benar ngiler pas melihat kemolekan tubuhnya Anessa. Tapi kali ini bukan Anessa yang Daru incar, melainkan kain yang sering dipakai oleh Anessa. Daru pun akhirnya masuk ke kamar dan menggeledah lemari Anessa. Dan Daru berhasil menemukan beberapa helai kain yang sering dipakai Anessa. Untung saja kedua orang tuanya Anessa saat itu lagi tidur nyenyak, sehingga mereka berdua tidak menyadari kedatangan Daru. Sebelum Daru keluar dari kamarnya Anessa, dia sempat mengendus-endus kain yang sering dipakai oleh Anessa. Dan kainnya itu masih beraromakan tubuhnya Anessa. Setibanya di rumah, Daru langsung tidur sambil memeluk kainnya Anessa. Dia sudah benar-benar tergila-gila pada Anessa. Di pagi harinya, warga pun geger karena rumah Anessa kemalingan. Jelas saja keluarga Anessa curiga kalau Darulah malingnya, karena yang hilang itu hanya kainnya Anessa. Sedangkan kepingan uang gopok yang diselipkan di lumbung kayu tidak hilang sekeping pun. Maka pagi itu juga Karta, bapaknya Anessa, mendatangi rumahnya Daru. Sambil membawa sebilah golok yang sudah diasah, Pak Karta akan menebas lehernya Daru kalau memang terbukti Daru bersalah. Tanpa sopan santun lagi, Pak Karta langsung menendang pintu rumahnya Daru. Mbok Rumi yang saat itu sudah tua sangat kaget melihat kemarahan Pak Karta. "Daru, mana kain anakku?" teriak Pak Karta sambil memperlihatkan wajah beringasnya. "Ada apa ini?" tanya Mbok Rumi. "Anakmu itu mencuri kainnya Anessa. Aku akan memenggal anakmu kalau benar kain Anessa ada di sini," bentak Pak Karta. "Ampun Pak Karta, jangan bunuh anakku," kata Mbok Rumi. Wanita tua itu langsung menangis sesenggukan. Tapi anehnya, dengan santai Daru keluar dari dalam kamarnya. Entah apa yang ada di dalam pikirannya Daru. Dia malah nyengir sambil menatap wajah Pak Karta yang sedang marah besar. Pak Karta pun menerobos masuk ke dalam kamarnya Daru dan dia menggeledah kamar Daru untuk mencari kain anaknya yang hilang. Tapi anehnya Pak Karta tidak menemukan kain Anessa di sana. Dia pun langsung masuk ke kamarnya Mbok Rumi lalu menggeledah kamar itu. Tapi kain yang Pak Karta cari tetap tidak ditemukan. Akhirnya dia pun menggeledah seluruh ruangan rumahnya Daru. Namun hasilnya tetap nihil. "Di mana kau sembunyikan kain anakku?" tanya Pak Karta dengan wajah galak. Daru menggelengkan kepala. "Aku tidak mencurinya," jawab Daru sambil nyengir. Karena tidak ada bukti kalau Daru pencurinya, Pak Karta pun pulang dengan perasaan kesal dan dia akan terus mencari tahu siapa pencuri kain anaknya itu. Asal teman-teman tahu ya, walaupun tingkah Daru seperti orang gila, tapi otaknya itu memang cerdas. Sebelum subuh dia sudah menggali tanah di dapur, kemudian mengubur kain milik Anessa. Setelah dikubur tanah, dia timpa menggunakan tumpukan kayu bakar, sehingga Pak Karta tidak dapat menemukan kain anaknya. Setiap malam tanpa ketahuan ibunya, Daru menggali tanah itu, lalu mengambil kain Anessa. Kemudian dia tidur bersama kain Anessa. Daru benar-benar mencintai Anessa sampai tergila-gila. Tapi tampaknya bukan hanya Daru saja yang tergila-gila pada Anessa. Semua bujangan di desanya memang mengejar-ngejar Anessa karena kecantikan Anessa terbilang nomor 1 di desa itu. Kulitnya putih, wajahnya cantik, khas perawan Jawa. Tapi sayangnya semua bujangan di desa itu
harus patah hati karena Anesa sebentar lagi akan menikah dengan lelaki pilihannya. Lelaki itu bernama Adiguna. Berita pernikahan Anesa dengan Adiguna jelas membuat hati Daru hancur berkeping-keping. Dia benar-benar tidak terima kalau wanita pujaannya itu dinikahi laki-laki lain. Maka di hari upacara pernikahan Anesa, akhirnya Daru nekat menerobos masuk ke kerumunan. Dia mengacak-acak sesajen pernikahan, lalu membanting apapun yang ada di hadapannya. Tidak sampai di situ saja, Daru ternyata membawa sebuah keris yang sangat tajam peninggalan bapaknya, dan keris itu ditusukkan tepat di dada kirinya Adiguna, sehingga nyawa Adiguna tidak tertolong. 3 orang lelaki berbadan besar termasuk bapaknya Anesa menyeret Daru keluar rumah. Mereka langsung memukuli Daru tanpa ampun. Wajah Daru bonyok, pelipis matanya sobek, darah keluar dari hidungnya. Semua lelaki yang menghadiri pernikahan itu, mereka juga ikut memukuli Daru sampai dia nggak sadarkan diri alias pingsan. Melihat anaknya dipukuli, Mbok Rumi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangis sambil memohon ampun pada warga agar anaknya tidak dipukuli. Setelah Daru pingsan, dia diseret menuju sebuah hutan. Hutan itu terkenal angker. Mereka mengikat tubuh Daru di batang pohon. Saat itu Pak Karta juga hendak menusukkan kerisnya ke dadanya Daru. Tapi ada seorang warga yang menahan tangannya. Pak Karta, sabar dulu. Lebih baik Daru kita bawa ke pengadilan. Dia pasti dijatuhi hukuman mati dengan cara yang lebih menyakitkan. Begitu kata salah satu seorang warga. Ada benarnya juga kalau Daru dibawa ke pengadilan, pasti dia dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Begitu gumam Pak Karta. Akhirnya Pak Karta mengurungkan niatnya untuk menghabisi Daru. Dan di hari berikutnya saat Daru siuman, dia langsung dibawa menghadap sang raja. Daru pun dijatuhi hukuman mati karena terbukti bersalah telah membunuh Adiguna. Biasanya menurut kitab Undang-Undang Majapahit, kitab itu biasa disebut kitab Utara Manawa. Hukuman mati dilakukan dengan cara memasukkan keris ke dada terpidana hingga terpidana itu tewas. Tapi metode hukuman mati yang diterima Daru berbeda atas tuntutan pihak keluarga Adiguna. Maka Daru akan diadu dengan harimau Jawa sebagai bentuk eksekusi mati. Sudah dibayangkan kalau metode hukuman mati seperti itu sangat menyiksa terpidana. 3 hari berikutnya semua warga sudah berkumpul di alun-alun. Mereka ingin menyaksikan penyiksaan Daru. Prajurit kerajaan sudah membuat sebuah kandang dari bambu yang cukup luas. Bentuk kandang itu melingkar dan nantinya Daru akan bertarung dengan harimau Jawa di kandang itu. Warga hanya bisa mengintip pertarungan Daru dengan harimau dari celah bambu. Mereka sudah tidak sabar lagi ingin melihat penderitaannya Daru. Pagi sekali beduk sudah ditabuh. Semua warga bersorak. Mereka senang karena eksekusi mati akan segera dimulai. Saat itu Daru dikawal oleh beberapa prajurit berbadan kekar. Kedua tangan dan kaki Daru diikat. Setelah berada di dalam kandang, tali yang mengikat tangan dan kaki Daru pun dilepas. Saat itu juga wajah Daru benar-benar ketakutan. Warga yang mengintip dari celah bambu, mereka tidak berhenti menyumpahi Daru. Prajurit keluar dari kandang. Pintu kandang ditutup rapat. Di sudut sebelah kanan ada 2 pintu kandang tempat harimau Jawa dikurung. Seorang petugas berdiri. Dia membacakan putusan hakim yang menjatuhi Daru dengan hukuman mati. Pembacaan putusan itu sangat singkat dan jelas. Beduk pun ditabuh kembali dan Daru pun semakin ketakutan. Perlahan 1 pintu kandang harimau Jawa dibuka. Seekor harimau Jawa keluar perlahan dari kandang itu. Daru mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula, sangat mustahil kalau Daru bisa mengalahkan harimau Jawa itu. Tak lama kemudian saat harimau itu menyadari target yang bergerak mundur, harimau itu langsung lari menerkam Daru. Daru kaget. Dia sempat tersungkur dan dengan refleks tangannya Daru itu mencengkram sebuah batu
yang ukurannya sekepalan tangan orang dewasa. Daru langsung menghantamkan batu itu tepat di kepala si harimau. Seketika itu, Daru pun terlepas dari cengkraman harimau. Melihat perlawanan yang dilakukan Daru, petugas pun langsung mengeluarkan harimau kedua dari dalam kandang. Harimau itu keluar dengan sangat ganas sambil meraung-raung. Daru kini dikepung 2 harimau sekaligus. Satu harimau melompat ke arahnya dan mencakar wajah Daru dengan sangat brutal. Daru pun berteriak kesakitan. Darah segar membasahi wajahnya. Dan tak butuh waktu lama, Daru pun tewas. Karena lehernya digigit harimau itu, darah mengucur di leher Daru. Urat-uratnya putus, tenggorokannya keluar. Kedua harimau itu dengan lahap memakan tubuhnya Daru. Beberapa saat kemudian, setelah tubuh Daru kerontang tinggal tulang dan sisa daging, 3 orang prajurit pun memanah kedua harimau itu sampai tewas. Tulang belulang Daru tidak dikubur, melainkan dibawa ke hutan angker, lalu dibuang begitu saja di bawah pohon besar. Warga juga berdatangan ke pohon itu, lalu meludahi tulang belulangnya Daru. Lain halnya dengan Mbok Rumi. Dia hanya bisa menangisi nasib anaknya itu di bawah pohon. Mbok Rumi sangat sedih karena Daru, dia adalah anak satu-satunya. Dari dulu Mbok Rumi sulit sekali punya anak, hingga akhirnya dia hamil di usia 30 tahun. Waktu itu dia sangat senang karena melahirkan bayi laki-laki. Tapi perlu diketahui oleh teman-teman, kalau ternyata Mbok Rumi tidak sembarangan bisa punya anak. Dia pernah melakukan pemujaan demit di hutan angker, hingga akhirnya dia berhasil mempunyai keturunan. Dan saat ini Mbok Rumi tidak menyangka kalau nasib anak satu-satunya itu sangat malang. Tapi di malamnya Mbok Rumi bermimpi. Dia didatangi demit yang pernah ia puja. Demit itu menyuruh Mbok Rumi untuk melakukan sesajen di bawah pohon angker, tepat tulang Daru dibuang. Kata demit itu, Mbok Rumi harus melakukan sesajenan selama 30 hari. Maka dia nanti bisa bertemu kembali dengan anaknya yang sudah meninggal. Di hari berikutnya, Mbok Rumi pun menuruti perintah demit itu. Setiap sore, dia menyediakan sesajen di bawah pohon tempat tulang anaknya dibuang. Dan di hari ke-30, hal aneh benar-benar terjadi. Mbok Rumi melihat ada asap mengepul tepat di bawah pohon itu. Perlahan asap itu hilang dan tampaklah sosok Daru di hadapan Mbok Rumi. Wajahnya Daru sangat pucat, tatapannya kosong dan tubuhnya mengeluarkan aroma melati yang sangat menyengat. Mbok Rumi pun langsung memeluk tubuh anaknya. Sambil menangis, dia mengajak anaknya untuk pulang. Tapi tampaknya sosok Daru itu tidak mampu untuk berjalan. Sesekali ia jatuh saat melangkahkan kakinya. Mbok Rumi pun mencoba menggendong Daru dan ternyata tubuh anaknya itu terasa sangat ringan. Sehingga dengan mudah Mbok Rumi mampu menggendong anaknya. Di perjalanan pulang sambil menggendong anaknya, Mbok Rumi melantunkan tembang menggunakan bahasa Jawa kuno. Sementara sosok Daru hanya diam saja. Setibanya di desa, warga heran kenapa Mbok Rumi ngomong sendirian. Mereka tidak melihat wujud Daru yang sedang digendong oleh Mbok Rumi. Hanya Mbok Rumi lah yang dapat melihat sosok anaknya itu. Setiap hari Mbok Rumi bertingkah seperti orang gila. Anaknya itu sekarang sudah bisa diajak berkomunikasi. Warga melihat Mbok Rumi yang sering ngomong sendirian, baik itu di dalam rumah atau di halaman rumah. Mbok Rumi senang saat tahu kalau warga tidak bisa melihat wujud Daru. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa menyakiti anaknya. Tapi ternyata tabiat Daru memang tidak berubah dan tentunya dia masih cinta pada Anesa. Maka di suatu malam, Daru masuk ke dalam rumahnya Anesa. Saat itu seperti biasa, Anesa sedang tidur dengan sangat nyenyak. Daru yang sekarang memang sudah menjadi demit, dia bisa menembus rumah Anesa dengan sangat mudah. Karena tidak kuat melihat kemolekan tubuh Anesa, Daru pun menyetubuhi Anesa. Saat itu Anesa tidak merasakan apapun, dia hanya bermimpi
dikejar-kejar oleh makhluk yang berbadan besar dan penuh dengan bulu-bulu hitam yang lebat. Bukan hanya sekali dua kali Daru datang ke rumahnya Anesa. Daru melakukan hal bejat itu selama 30 hari berturut-turut hingga akhirnya Anesa hamil. Kedua orang tua Anesa ini sangat kaget mengetahui anaknya hamil. Perut Anesa semakin hari semakin besar. Dia sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya karena sudah mempermalukan keluarga. Berkali-kali Anesa memohon ampun pada kedua orang tuanya itu. Anesa benar-benar tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia bisa hamil. Padahal dia tidak pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun. Karena tidak kuat menahan malu, Anesa pun tidak pernah keluar dari dalam rumahnya. Dan selama kehamilannya itu, Daru sering sekali mendatangi kamar Anesa. Dia mengelus-elus perut Anesa. Daru tidak sabar, ingin segera melihat anaknya lahir. 9 bulan kemudian, tengah malam, Anesa pun meringis kesakitan. Dia memegangi perutnya yang besar itu. Bapaknya Anesa langsung pergi untuk memanggil dukun beranak. Tak lama kemudian, bapaknya Anesa kembali dengan membawa seorang dukun beranak. Malam itu terasa panjang bagi Anesa. Dia mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan jabang bayi itu. Tapi anehnya jabang bayi yang ada di dalam perut Anesa susah sekali keluar. Anesa sudah mulai kelelahan, tapi Mbah Dukun terus mengurut perut Anesa dan memberi saran agar wanita itu tidak menyerah. Dan dalam sekali hentakan nafas saja, akhirnya dia bisa mengeluarkan sesuatu yang membuat perutnya besar selama 9 bulan. Tapi ada kejadian aneh yang keluar itu. Cuma tali ari-arinya saja. Sementara jabang bayinya nggak ada. Semua orang yang ada di sana kaget melihat kejadian itu. Aneh, perut sudah kempis tapi tidak ada bayinya yang keluar dari perut itu. Saat itu Anesa langsung pingsan dengan apa yang disaksikannya. Soalnya dia hanya mengeluarkan tali ari-ari saja. Entah kemana perginya makhluk yang membuat perutnya itu membesar selama 9 bulan. Semua orang yang ada di ruangan itu tidak menyadari kalau jabang bayi yang keluar dari perutnya Anesa itu sudah dibawa oleh Daru. Wujud bayi itu sangat mengerikan. Dia berbulu tebal, bermata merah, menyala dan bertaring. Bayi itu sudah bisa berjalan dengan lincah. Daru membawa anaknya ke hutan keramat dan membiarkan anaknya tinggal di sebuah pohon besar. Beberapa bulan kemudian setelah Daru bosan dengan Anesa, dia mulai menjamah para perawan lain di desa tersebut. Sehingga dalam waktu beberapa bulan saja, ada 43 wanita lainnya yang hamil secara tidak wajar. Dan warga pun melaporkan kejadian aneh itu ke kerajaan. Para petinggi kerajaan memanggil semua orang sakti atau dalam istilah sekarangnya itu dukun. 20 dukun berhasil dikumpulkan oleh kerajaan. Dukun-dukun itu berasal dari desa yang berbeda namun masih dalam kawasan Majapahit. Sang raja memerintahkan kepada para dukun itu untuk mencari tahu penyebab kehamilan para perempuan di desa Walandit. Sesuai perintah raja, mereka pun langsung melakukan beberapa ritual selama 10 hari 10 malam. Alhasil, para dukun itu bisa mengetahui kalau ada demit yang berkeliaran di desa Walandit. Mereka juga sudah tahu kalau demit itu tinggal di rumahnya Mbok Rumi. Sebelum penyergapan dilakukan, 20 orang dukun itu memagari desa Walandit dengan ajian-ajian sakti agar demit itu tidak bisa keluar. Setelah itu mereka pun langsung mendatangi rumah Mbok Rumi dan benar saja salah satu dari dukun itu melihat ada sosok Daru sedang duduk di kamarnya. Segera dukun itu membaca mantra-mantra lalu meniupkannya ke arah Daru. Daru berubah wujud menjadi makhluk yang bertubuh tinggi besar dan berbulu hitam lebat. Wujud Daru yang sangat mengerikan itu kini dapat dilihat oleh semua orang. Daru diikat dengan tali, lalu dia diarak di sepanjang desa. Akhirnya Daru diserahkan ke kerajaan dan sang raja memerintahkan agar sosok mengerikan itu langsung dimusnahkan agar tidak mengganggu ketentraman Majapahit. Sesuai perintah raja, para dukun pun langsung memusnahkan Daru dengan mantra-mantra yang sangat mematikan. Raja juga menyuruh agar semua wanita yang sedang hamil
secara tidak wajar berkumpul di keraton. 43 wanita berkumpul dan mereka semua sedang hamil tua. Mereka ditempatkan di ruangan yang sama dan ruangan itu sudah dipagari oleh mantra-mantra. Sehingga ketika makhluk keturunan Daru itu lahir, mereka tidak akan bisa lari kemana-mana. Beberapa hari setelah mereka dikumpulkan, akhirnya para wanita itu melahirkan dan sama seperti yang dialami Anesa. Yang keluar dari perut mereka hanya tali ari-ari saja, sementara jabang bayinya nggak tahu kemana. Untung aja dukun-dukun itu sakti. Mereka berhasil menangkap bayi demit yang berlarian ke sana kemari di ruangan itu. Lalu bayi-bayi demit itu dimusnahkan dengan mantra yang sangat ampuh. Setelah pemusnahan keturunan Daru, Desa Walandi hidup dengan aman, damai, dan tentram. Tidak ada lagi makhluk gaib yang mengganggu mereka. Kemunculan makhluk besar berbulu hitam itu memang menggemparkan Majapahit, sehingga makhluk itu akhirnya dinamakan Gandharva yang berasal dari bahasa Sangsakerta. Istilah Gandharva itu menggambarkan makhluk berwujud besar dan berbulu hitam. Namun semakin lama istilah Gandharva mengalami pergeseran kata menjadi Gendruwo karena dipengaruhi oleh perkembangan bahasa Jawa. Tapi tunggu dulu, cerita ini masih belum selesai. Memang Desa Walandi sudah aman dari gangguan Gendruwo. Mbok Rumi juga sudah meninggal karena sakit parah. Anesa juga sudah menikah dengan lelaki yang sangat tampan. Para dukun itu juga sudah kembali ke desanya masing-masing. Tak pernah terdengar lagi teror Gendruwo di Majapahit. Semuanya aman dan damai. Tapi bagaimana dengan nasib anaknya Daru yang lahir dari rahim Anesa? Anak Gendruwo itu sempat dibawa Daru ke hutan angker dan ternyata anak itu masih hidup di dalam hutan. Dia gemar sekali memakan burung gagak karena itu makanan kesukaannya. Dia tinggal di pohon besar selama berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah meninggalkan hutan itu. Namun, pada suatu hari, saat kerajaan Majapahit sudah bubar dan berganti dengan kerajaan-kerajaan Islam, datanglah seorang petapa ke hutan angker itu. Petapa itu bernama Jamat. Dia adalah lelaki yang sangat miskin dan sedang melakukan ritual pesugihan. Jamat ingin kaya raya karena sudah tidak kuat lagi dihina oleh orang-orang. Sudah berhari-hari Jamat jalan kaki. Dia dapat petunjuk dari guru spiritualnya untuk mendatangi hutan ini dengan membawa sate burung gagak, kata guru spiritualnya. Kata guru spiritualnya, nanti Jamat akan bertemu dengan Gendruwo di hutan ini. Dia pun duduk sila di depan sebuah pohon besar. Saat itu hari sudah mulai gelap. Jamat mengeluarkan sate gagak dan mulai membaca mantra-mantra yang diajari oleh gurunya. Tak lama kemudian terdengarlah suara raungan yang sangat mengerikan dan samar-samar muncul sosok Gendruwo di depan pohon itu. Jamat pun menggendong Gendruwo itu dan membawanya pulang. Dia memelihara Gendruwo itu dan memberinya sesajen setiap hari. Jamat juga memberi makan Gendruwo itu dengan sate burung gagak kesukaannya. Semakin lama kekayaan Jamat semakin tambah karena Gendruwo itu. Sementara itu, Gendruwo yang dipelihara Jamat semakin meresahkan warga. Kini Gendruwo itu sudah mengenal nafsu pada wanita. Seperti kata istilah, buah jatuh memang tidak akan jauh dari pohonnya. Gendruwo itu memang mewarisi tabiat Daru yang gemar meniduri wanita. Tak jarang Gendruwo peliharaannya Jamat itu merubah wujudnya menyerupai suami orang demi meniduri seorang wanita. Semakin lama keturunan Gendruwo itu semakin banyak dan menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Orang-orang biasa melingkari rumahnya dengan garam yang sudah dibacakan mantra agar Gendruwo itu tidak masuk ke dalam rumah. Sehingga yang bisa para Gendruwo itu lakukan hanya menggoda orang-orang yang lewat di tempat-tempat angker, seperti pohon bambu, dan terkadang para Gendruwo itu menepuk bokong wanita kalau ada kesempatan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Perlu teman-teman ketahui kalau cerita ini berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dan ditulis ulang demi penyesuaian alur cerita. Silahkan tulis pendapat teman-teman tentang Gendruwo di kolom komentar ya. Selalu terhibur
dan salam Jagateng Lelembut.